Permisi Bu. Iya, selamat siang sebelumnya. Ya. Ini dengan Mbak siapa? Saya Chandra Auliana Bu dari Prodi BK. Oke, Mbak Chandra ya. Ya, Semester berapa Mbak Chandra? saya semester 5 Bu. Oke, semester 5. Mbak Chandra, rumahnya Surabaya kah? Iya, Surabaya di daerah Kenjeran. Berarti ini kuliahnya pulang pergi atau ngekos? Enggak sih Bu, pulang pergi. Oke, baik. Jaga kesehatan ya Mbak Caca ya, sudah semester 5 soalnya kan sudah mulai banyak tugas-tugas, sudah mulai ke jenjang yang lebih berat lagi kayak proposal, skripsi, begitu ya Mbak Caca ya. Iya Bu. Oke, sudah sarapan sebelumnya Mbak Caca? Belum Bu. Oke, oh, Bu. Oke Mbak Caca, Ibu ingin bertanya nih, tujuan Mbak Caca datang ke sini menemui Ibu siang hari ini ada apa ya sebelumnya? Tujuan saya sebelumnya mau ketemu Ibu itu ya karena itu saya pengen konseling Bu, karena saya lagi punya masalah dan kayaknya saya nggak bisa dengan sendirinya menyelesaikan gitu loh Bu. Oke, ingin melakukan proses konseling gitu ya. Ya. Sebelumnya, apakah Mbak Caca sudah pernah melakukan proses konseling? Pernah Bu dulu, tapi pas awal-awal semester awal-awal gitu Bu. Oke, berarti sudah sedikit tahu ya mengenai Ya. proses konseling. Ya. Oke, Ibu akan mengulas sedikit ya mengenai proses konseling itu seperti apa. Jadi, proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan dalam memecahkan suatu masalah yang dialami oleh konseli dengan kemampuan dirinya sendiri begitu ya. Jadi Ya. di sini Mbak Caca sebagai konseli, Ibu sebagai konselor. Nanti yang menuntaskan permasalahannya itu ya Mbak Caca sendiri, yang menentukan, yang memutuskan bagaimana jalan keluarnya nanti Mbak Caca sendiri begitu ya. Ya. Ibu hanya sebagai fasilitator Mbak Caca, yaitu hanya hanya mengarahkan saja begitu ya Mbak Caca ya. Nanti yang memilih jalan keluarnya bagaimana itu ya dari Mbak Caca sendiri gitu ya. Iya Bu, paham. Dalam proses konseling itu Mbak Caca tidak terlepas dari asas-asas, dan biasanya itu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, sama kesukarelaan. Jadi asas kerahasiaan itu Ibu sebagai konselor itu harus wajib hukumnya menjaga privasi permasalahan yang sedang Mbak Caca alami begitu ya, tidak boleh membocorkan permasalahan yang sedang Mbak Caca alami di luar proses konseling ini begitu. Nah, yang kedua asas keterbukaan, dimana nanti Ibu meminta tolong kepada Mbak Caca untuk bersikap terbuka dan aktif dalam mengungkapkan permasalahan yang sedang Mbak Caca alami gitu. Dan yang ketiga asas kesukarelaan. Nah, Ibu ingin bertanya, Mbak Caca melakukan proses konseling ini atas dasar diri sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Ya, dari keinginan saya sendiri Bu. Oh, berarti dari keinginan diri sendiri ya. Oke, jadi asas kesukarelaan itu dimana asas tersebut itu proses konseling tidak ada unsur paksaan dari orang lain atau sukarela dari diri sendiri begitu ya. Karena kan kalau misal ada paksaan dari orang lain kan pasti nanti Mbak Cacanya nggak nyaman begitu ya, tidak luwes dalam mengungkapkan permasalahannya gitu. Oke, boleh nih Mbak Caca sebelum kegiatan inti dilekskan dulu duduknya. Ibu juga ingin memberitahu Mbak Caca, jadi proses konseling itu kita kan masih tahap yang pertama. Dalam konseling itu tidak hanya dilakukan 1, 2, atau 3 kali pertemuan saja Mbak Caca, menyesuaikan sesuai dengan permasalahan apa sih yang Mbak Caca alami begitu ya. Kita kan masih tahap pertama. Jadi waktu efektifnya itu biasanya paling sebentar lah ya istilahnya. Paling efektif itu 30 menit. Begitu ya Mbak Caca ya? Iya Bu. Oke, langsung ke intinya saja ya Mbak Caca ya. Tadi kan Mbak Caca mengatakan sedang mengalami sebuah permasalahan. Nah, Ibu minta tolong nih Mbak Caca menceritakan permasalahan apa sih yang sudah Mbak Caca alami? Ya, sebelumnya saya berterima kasih sama Ibu karena Ibu sudah mau menerima saya. Sebenarnya ini kan juga buat diri saya sendiri ya Bu. Ya. Jadi saya tuh punya masalah. Saya ini kan kuliah itu daring ya Bu, daring di rumah terus, kegiatannya itu di rumah terus. Lah, saya ini kayak merasa gitu Bu, kok saya ini keseharian saya ini main HP terus gitu loh Bu. Kayak
bangun pagi saya buka HP ya, biasanya kalau pagi itu kan kuliah ya Bu, pasti biasanya main HP. Nah, tapi kayak saya ini kayak sering apa ya, keterusan gitu loh Bu, keterusan siang sore malam, bahkan saya mau tidur itu lihat HP dulu, nonton dulu saya tuh baru bisa tidur, saking apa ya, keseringan gitu loh Bu. Jadi kalau misalnya saya mau tidur tanpa nonton itu kayak saya tuh nggak bisa tidur gitu Bu. Terus saya mikir juga apa ya, kok semenjak pandemi itu saya tuh sering lihat HP, saya tuh sering main HP, kelihatan kok Bu, waktu kayak baterai saya tuh apa ya, HP saya tuh kayak cepet habis, saya di charge itu tetap saya mainin terus, padahal ya yang saya gunakan HP saya tuh kayak ya main ya nonton, saya sering nonton sih Bu, nonton film kayak ya sebenarnya penting nggak penting gitu loh Bu, cuman ya mengisi kegiatan saya, karena saya kan di rumah juga nggak ngapa-ngapain, paling kuliah. Terus kalau misal sorenya itu saya ngajar ya tetap ya masih bisa main HP, pulang juga HP-an lagi kayak gitu, kayak gimana ya kegiatan saya nih, HP-an terus gitu loh Bu. Oke, baik. Jadi permasalahan Mbak Caca ini itu ya apa, kecanduan gadget gitu ya. Iya bisa dikatakan gitu sih Ya, ketergantungan gitu Mm-mm. ya. Memang sih karena kan pandemik ini segala aktivitas kan dijangkau melalui itu ya Mbak Caca, digital ya. Iya. Jadi tidak terlepas dengan barang-barang elektronik ya, utamanya HP itu ya. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya, sejak kapan Mbak Caca merasa bahwa Mbak Caca ini kecanduan HP, kecanduan gadget? Sejak ya pas ini Bu, pas pandemi itu kan, soalnya biasanya kalau sebelum pandemi kayak luring kuliah gitu kan, kegiatan saya itu di luar, terus main-main masih kumpul sama teman gitu kan. Cuman semenjak pas pandemi ini di rumah terus, jadinya ya HP-an terus ya semenjak itu sih Bu. Kapan ya, mungkin semester 3 gitu, semester 3. Ya, semester 3 ya, daring ya Mas? Daring. Oke, lalu dampak seperti apa Mbak Caca ketika Mbak Caca merasakan kecanduan gadget? Dampak apa sih yang terlihat gitu dari dalam diri Mbak Caca? Efeknya gitu loh Bu. Iya, efeknya. Ya jadinya efeknya ke banyak sih Bu ya, buat diri saya jadi pegang HP terus, main HP terus, kemudian efeknya di HP saya juga, HP saya gampang nge-lag, gampang baterainya juga habis, sering habis. Terus dampak apa untuk keluarga saya juga, karena kan saya kan HP-an terus tuh, kayak misal gini ya Bu, pagi saya tuh kuliah sampai siang gitu ya, saya di kamar terus gitu. Kadang itu saya kan kamar saya tuh di lantai 2 Bu, kamar saya tuh lantai 2, jadi tuh saya tuh jarang turun gitu loh, jarang turun, nggak turun tuh paling makan, kalau nggak gitu ada apa gitu kan Bu. Jadi ya itu, saya juga jarang interaksi sama keluarga saya tuh sering menghabiskan waktu saya ini di kamar main HP, padahal ya ya sesekali emang saya nugas Bu, emang saya nugas ngerjakan tugas, tapi kadang juga kalau emang nggak ada tugas saya terbiasa menghabiskan waktu ya di kamar, HP-an, nonton kayak gitu Bu. Oke, lalu kan dengan adanya permasalahan kecanduan gadget ini, nah, apakah orang tua Mbak Caca pernah menegur? Misal nih, kamu ini main HP aja atau bagaimana? Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih Bu, soalnya saya ini kalau misal lagi makan, tuh saya biasanya saya sendiri nonton film YouTube kayak gitu Bu. Jadi saya tuh pernah sering ditegur sama orang tua saya, makan dulu baru HP-an gitu kan. Gak usah dulu HP-an dulu kan, saya makin lama gitu, tapi kan menurut saya tuh lebih enak gitu loh Bu, makan sambil nonton. Tapi ya mungkin dilihat dari orang-orang, dari orang sekitar saya, keluarga saya terutama, kayak itu kayaknya nggak baik gitu loh. Oke, lalu Ibu ingin bertanya, apa sih keinginan Mbak Caca dalam apa? Keinginan apa yang ingin Mbak Caca capai dalam dalam permasalahan yang sedang Mbak Caca alami ini? Apa yang diinginkan Mbak Caca? Keinginan saya ya, saya kepingin bagaimana caranya saya ini bisa mengurangi waktu saya bermain HP. Ya seenggaknya saya ini apa ya, megang HP itu cuman yang emang penting gitu, keadaannya memang penting gitu. Oke, tadi Mbak Caca mengatakan bahwa ingin mengurangi begitu ya. Lalu usaha apa nih atau apa yang sudah Mbak Caca lakukan dalam mengatasi permasalahan kecanduan gadget ini?
Dulu itu saya pernah Bu kayak menghabiskan waktu saya dengan teman-teman saya, kayak apa ya, janjian bertemu gitu Bu, main gitu. Cuman kalau pandemi kan di luar kayak masih nggak berani. Kadang itu teman saya paling cuma 2 kayak 3 gitu aja, mereka ya main. Kadang itu saya ajak main ke rumah, ayo main ke rumah kayak gitu, biar pas mereka kumpul bareng-bareng kan jadi enak, gak kita tuh ngobrol gitu loh. Meskipun sesekali masih HP-an sendiri-sendiri, tapi kan udah seenggaknya kan bisa ngurai gitu loh Bu, saling ngobrol, saling curhat kayak gitu sih. Cuman kan nggak mungkin juga teman saya itu saya bermain sama teman saya itu seterusnya, pasti kan ada sesekali kayak nggak bisa atau kayak keadaan nggak mendukung kayak gitu Bu. Jadi saya merasa kayak kurang, masih belum maksimal gitu. Iya, jadi memang berinteraksi dengan orang sekitar itu memang sangat perlu Mbak Caca ya. Oke, karena tanpa adanya komunikasi itu apa ya, ada sedikit membuat salah paham gitu ya. Oke, lalu dengan usaha yang sudah Mbak Caca lakukan, apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Ya belum sih Bu, soalnya gimana ya, mungkin kalau misalkan dengan saya menghabiskan waktu dengan teman-teman saya, ya udah waktu saya buat teman-teman saya, tapi bukan untuk keluarga saya tetap nggak ada gitu loh Bu. Soalnya saya merasa juga jarang berinteraksi sama keluarga saya sendiri, bahkan tuh dulu saya sempat ditegur gitu loh sama orang tua saya, kayak sama ayah saya sih terutama. Ayah saya kan pagi kerja, terus pulangnya sore lah, kadang gitu saya pagi tuh nggak turun, sore itu juga saya lagi di luar, kayak sampai ditegur sama orang tua saya, sama ayah saya tuh di rumah tapi kok nggak pernah ketemu gitu loh. Jadinya kan di situ sih Bu, saya langsung mikir iya ya, kayak aku nggak kayak parah banget, kayak ngerasa parah gitu loh Bu sama diri sendiri. Ya itu sih Bu, mungkin untuk bagaimana usaha saya untuk menjaga interaksi atau menjaga hubungan saya dengan keluarga itu masih kurang. Oke, Mbak Caca mengatakan bahwa usahanya Mbak Caca ini masih kurang. Lalu planning rencana ke depan Mbak Caca untuk mencapai tujuan atau bisa bisa menjaga interaksi dengan keluarga, dengan teman, bagaimana apa yang akan Mbak Caca lakukan ke depannya? Sebenarnya saya tuh kayak kepingin bisa membagi waktu sih Bu, Lebih tepatnya seperti itu ya. iya, tapi belum istilahnya saya masih belum bisa konsisten gitu. Sebenarnya dari dulu punya keinginan kayak gitu, kayak mungkin pagi sampai siang saya menghabiskan waktu di kamar, itu mungkin kuliah nugas, terus sore itu mungkin saya buat ngajar karena ada sampingan. Nah terus mungkin kayak maghrib malam kayak gitulah Bu, mungkin saya bisa buat seenggaknya saya tuh bisa menghabiskan waktu saya tuh di bawah, nggak di kamar gitu loh Bu, di lantai bawah, biar bisa kumpul sama keluarga saya, mungkin bisa ngobrol-ngobrol kayak gitu sih Bu. Masih saya masih ya usaha gitu. Apa sih? Planning rencana saya. Oke, lalu Ibu tanya nih, dengan planning tersebut, apakah dengan planning yang sudah Mbak Caca tentukan ini Mbak Caca sudah yakin bisa melakukan dengan efektif atau bagaimana? Ya mungkin saya coba dulu ya Bu, saya saya coba usahakan untuk saya ini selebih menghabiskan waktu saya itu nggak di kamar gitu loh Bu. Tapi saya mikir tuh kayak kayak ngerasa asing gitu loh Bu, kayak nggak yang yang sebelumnya saya ini nggak terlalu akrab sama keluarga, nggak akrab sih Bu. Maksudnya nggak terlalu sering ngobrol sama orang kedua, sama keluarga saya. Jadi saya ini merasa kayak canggung, asing gitu loh Bu, kayak gimana gitu loh Bu. Lebih tepatnya kayak ngerasa aneh. Oke, Mbak Caca mengatakan bahwa merasa asing, merasa aneh, merasa canggung. Nah, asing yang seperti apa, aneh yang seperti apa Mbak Caca? Bisa dijelaskan? Ya, kayak meskipun di rumahnya sama, tapi kalau ketemu itu jarang buat ngobrol, interaksi yang istilahnya kayak basa-basi gitu kan Bu, kayak bercanda. Kalau misalkan lagi bahas yang serius ya sering Bu, kayak diduduk ngobrol serius kalau memang ada hal penting gitu kan. Bukan ini kan nggak ada hal penting, jadi kan saya kayak ngerasa
aneh gitu aja sih Bu. Yang kayak ngerasa kayak tumben. Heeh. Oke. Kalau ya ibu sih hanya bisa berharap ya Mbak Caca bisa menjalankan planning dengan berkomitmen sungguh-sungguh begitu ya Mbak, dengan adanya komitmen dalam diri Mbak Caca bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah Mbak Caca tentukan gitu kan. Toh ya itu dengan keluarga Mbak Caca sendiri kan ya. Iya. Maksudnya ya nanti bisalah dicoba sedikit-sedikit ya Mbak Caca. Mungkin prosesnya ya agak Sulit. ya bisa dikatakan sulit, bisa dikatakan enggak ya kan, karena kan itu keluarganya Mbak Caca sendiri. Iya. Ya memang karena berinteraksi dengan keluarga itu kayak ya mungkin hanya sekedar candaan, tapi kan itu yang membuat apa ya namanya harmonis keluarga itu bertambah Mbak Caca begitu. Iya. Oke. Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan Mbak Caca ketika melakukan proses konseling saat ini? Ya apa ya, saya ngerasa sebelumnya ini tuh kayak tadi kan sudah Ibu kali-kali kayak saya ngerasa itu sebenarnya ini tuh hal yang kecil, saya remehkan gitu, tapi ketika saya pikir-pikir lagi kayak penting juga gitu loh. Saya menyadari bahwasanya kurang hubungan sama keluarga saya, terus sesudah saya menceritakan, sesudah konseling tadi juga saya sadar bahwasanya ya ini tuh memang penting gitu loh, interaksi sama keluarga itu penting, kayak nggak bisa diremehin, nggak bisa seterusnya kayak gitu tuh nggak bisa. Jadinya ya itu sih Bu, timbul kesadaran saya sih Bu. Oke, berarti lebih sadar gitu ya Mbak Iya. Caca ya. Oke, lalu ada permasalahan lagi yang ingin disampaikan Mbak Caca? Enggak sih Bu, kayaknya cukup Bu, masih itu. Oh iya. Habis ini Mbak Caca ada keperluan lagi kah atau bagaimana? Iya, nanti saya lagi kumpul sama teman-teman nanti. Oke, ya. Ibu berterima kasih ya Mbak Caca ya. Soalnya Mbak Caca ini sudah luar biasa dalam mengungkapkan permasalahan yang sedang Mbak Caca alami. Aktif juga, Ibu apresiasi. Semangat terus ya Mbak Caca ya. Ya Bu, saya juga berterima kasih sama Ibu karena sudah mau membantu saya, menyadarkan saya, terus ya istilahnya mau menerima saya gitu. Kalau memang ini sudah ya Bu. Oh ya sudah. Oke, sudah ya, nggak kerasa setengah jam ya Mbak Caca ya. Soalnya mendung juga, nanti takutnya kan katanya Mbak Caca ada keperluan, nanti takutnya hujan gitu ya. Ya kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Iya.